Hai, ayo belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa di channel YouTube Kosrela Sholala. Semoga kita semua senantiasa berada dalam keadaan sehat walafiat serta lindungan Tuhan yang Maha Esa. Amin. Tetap semangat ya. Video pembelajaran kali ini yaitu tentang menghitung jarak tempuh. Namun sebelum dilanjutkan, jangan lupa ya, tekan like, tekan subscribe bagi yang belum, tekan lonceng untuk dapat notifikasi video-video terbaru. Selamat menyimak. Kita masuk pada pembahasan B. Menghitung jarak tempuh. Adapun pengertian jarak adalah ukuran panjang dari satu tempat ke tempat lain. Jarak tempuh, kecepatan, dan waktu memiliki hubungan sebagai berikut. Kita perhatikan pada gambar segitiga. Ketika soal menanyakan tentang jarak, maka tinggal kita tutup huruf J-nya. Berarti jarak sama dengan kecepatan dikali waktu tempuh, atau dalam simbol S sama dengan V dikali T. Keterangannya, V adalah kecepatan, S adalah jarak yang ditempuh, dan T adalah waktu tempuh. Adapun yang berhubungan dengan jarak adalah satuan waktu. Ingat, aturan dari satuan waktu ini adalah ketika turun satu tingkat dari jam ke menit atau dari menit ke detik, maka dikali 60. Ketika naik satu tingkat dari detik ke menit atau dari menit ke jam, maka dibagi 60. Dan satu lagi yang berhubungan adalah satuan panjang dari kilometer, hektometer, dekameter, desimeter, sentimeter, milimeter. Ingat, ketika turun satu tingkat, maka dikali 10. Ketika naik satu tingkat, maka dibagi 10. Untuk lebih jelasnya, kita masuk pada contoh soal. Contoh nomor 1. Sebuah kendaraan melaju dari kota A menuju kota B selama 2 jam. Kendaraan tersebut melaju dengan kecepatan 80 km per jam. Berapa kilometer jarak antara kota A dengan kota B? Penyelesaiannya kita tulis yang diketahui. Kecepatan atau V sama dengan 80 km per jam. Waktu atau T sama dengan 2 jam. Ditanyakan jarak atau S. Jawab kita tulis rumusnya S sama dengan V dikali T. Lalu tinggal kita masukkan ukuran-ukuran yang sudah diketahui. S sama dengan 80 km per jam dikali 2 jam. Lalu satuan waktu kita coret, sehingga tinggal kita kalikan 80 km dikali 2, hasilnya 160. Jadi jarak antara kota A dengan kota B adalah 160 km. Sekarang kita masuk pada contoh soal asik mencoba halaman 61. Lengkapilah tabel berikut ini. Kita coba untuk menyelesaikan soal nomor 1. Diketahui V sama dengan 55 km per jam, T sama dengan 3 jam, dan ditanyakan jarak S sama dengan titik-titik kilometer.
Jawab, kita tulis dulu. Rumusnya S sama dengan V dikali T. Lalu kita masukkan ukuran-ukuran yang sudah diketahui. S sama dengan 55 km per jam dikali 3 jam. Kita coret satuan waktunya, sehingga 55 km dikali 3 hasilnya 165 km. Penyelesaian nomor 3. Diketahui V sama dengan 70 km per jam, T sama dengan 180 menit, dan ditanyakan jarak S sama dengan titik-titik kilometer. Jawab, kita tulis rumusnya S sama dengan V dikali T. Lalu kita masukkan ukuran-ukuran yang sudah diketahui. S sama dengan 70 km per jam dikali 180 menit. Kita lihat dalam satuan waktu ini ada yang beda, yaitu jam dengan menit. Berarti menit kita konversi ke dalam bentuk jam. Caranya 70 km per jam dikali dalam kurung 180 dibagi 60. Dikarenakan dari menit ke jam itu naik satu tingkat. 180 dibagi 60 adalah 3 jam. Kita tulis 70 km per jam dikali 3 jam. Lalu satuan waktunya kita coret. Sehingga 70 km dikali 3 hasilnya adalah 210 km. Penyelesaian nomor 5. Diketahui V sama dengan 500 meter per menit, T sama dengan 300 detik, dan ditanyakan jarak S sama dengan titik-titik kilometer. Jawab, kita tulis dulu rumusnya S sama dengan V dikali T. Lalu kita masukkan ukuran-ukuran yang sudah diketahui. S sama dengan 500 meter per menit dikali 300 detik. Kita perhatikan satuan waktunya menit dengan detik, berarti detik kita konversi ke dalam bentuk menit. Caranya 500 meter per menit dikali dalam kurung 300 dibagi 60 menit. 300 dibagi 60 hasilnya adalah 5 menit. Kita tulis 500 meter per menit dikali 5 menit. Lalu kita coret satuan waktunya. Sehingga 500 meter dikali 5 hasilnya adalah 2500 meter. Lalu dari 2500 meter ini kita konversi ke dalam bentuk kilometer. Ingat, dari meter ke kilometer itu naik 3 tingkat, berarti dibagi 1000. 2500 dibagi 1000 hasilnya adalah 2,5 kilometer. Selanjutnya kita masuk pada contoh soal. Ayo mencoba halaman 62. Selesaikanlah soal berikut. Soal nomor 1. Sebuah sepeda motor melaju dari kota A ke kota B selama 2 jam dengan kecepatan 55 km per jam. Tentukan jarak yang ditempuh sepeda motor tersebut. Penyelesaian kita tulis yang diketahuinya. Kecepatan atau V sama dengan 55 km per jam. Waktu atau T sama dengan 2 jam. Ditanyakan jarak atau S. Jawab, kita tulis rumusnya. S sama dengan V dikali T. Lalu kita masukkan ukuran-ukuran yang sudah diketahui. S sama dengan 55 km per jam dikali 2 jam. Lalu satuan waktunya kita coret.
Sehingga 55 km dikali 2 hasilnya adalah 110. Jadi jarak yang ditempuh motor adalah 110 km. Soal nomor 4. Ayu mengendarai sepeda dari rumah menuju ke sekolah. Ayu berangkat pukul 6 lewat 10 menit dengan kecepatan 20 km per jam. Ayu tiba di sekolah pukul 6 lewat 25 menit. Berapa kilometer jarak rumah Ayu dengan sekolahnya? Penyelesaiannya kita tulis yang diketahui. Kecepatan atau V sama dengan 20 km per jam. Waktu atau T caranya adalah waktu tiba di sekolah dikurangi waktu berangkat. Sehingga pukul 6 lewat 25 menit dikurangi pukul 6 lewat 10 menit. Hasilnya adalah 15 menit. 15 menit itu sama artinya dengan 1/4 jam. Ditanyakan jarak atau S. Jawab. Kita tulis rumusnya. S sama dengan V dikali T. Lalu kita masukkan ukuran-ukuran yang sudah diketahui. S sama dengan 20 km per jam dikali 1/4 jam. Kita coret dulu satuan waktunya. Lalu 20 km dikali 1/4 itu sama artinya dengan 20 dibagi 4. Hasilnya adalah 5. Jadi jarak rumah Ayu ke sekolah adalah 5 km. Soal nomor 7. Siti naik kereta api Gajayana dengan kecepatan 96 km per jam selama 210 menit dari stasiun Malang Kota Baru menuju ke kota tempat tinggalnya. Berapa jarak perjalanan yang ditempuh Siti? Penyelesaiannya kita tulis dulu yang diketahui. V sama dengan 96 km per jam. T sama dengan 210 menit. Dan ditanyakan jarak atau S sama dengan titik-titik kilometer. Jawab, kita tulis rumusnya. S sama dengan V dikali T. Lalu kita masukkan ukuran-ukuran yang sudah diketahui. S sama dengan 96 km per jam dikali 210 menit. Kita perhatikan satuan waktunya berbeda. Sehingga satuan menit kita konversi ke dalam bentuk jam. Caranya 96 km per jam dikali dalam kurung 210 dibagi 60 jam. 210 dibagi 60 hasilnya adalah 3,5 jam. Maka kita tulis 96 km per jam dikali 3,5 jam. Lalu satuan waktunya kita coret. Sehingga 96 km dikali 3,5 jam. Hasilnya 336 km. Jadi jarak perjalanan yang ditempuh Siti adalah 336 km. Soal nomor 9. Perjalanan mengendarai sepeda motor dari desa Sumber Alit ke desa Sumber Agung memerlukan waktu 12 menit dengan kecepatan 45 km per jam. Berapa kilometer jarak kedua desa tersebut? Penyelesaiannya kita tulis yang diketahui. V sama dengan 45 km per jam. T sama dengan 12 menit. Dan ditanyakan jarak atau S sama dengan titik-titik kilometer. Jawab, kita tulis dulu rumusnya. S sama dengan V dikali T. Lalu kita masukkan ukuran-ukuran yang sudah diketahui.
S sama dengan 45 km per jam dikali 12 menit. Kita perhatikan satuan waktunya berbeda. Maka satuan menit kita rubah atau konversi ke dalam bentuk jam. Caranya 96 km per jam dikali dalam kurung 12 dibagi 60 jam. 12 dibagi 60 hasilnya 0,2. Lalu kita tulis 45 km per jam dikali 0,2 jam. Kemudian satuan waktunya kita coret, sehingga 45 km dikali 0,2 hasilnya 9. Jadi jarak kedua desa tersebut adalah 9 km. Catatan, untuk soal-soal yang tidak dijelaskan dalam video ini, itu untuk latihan ya. Demikian beberapa penjelasan tentang menghitung jarak tempuh. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat dimengerti dan untuk selanjutnya dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.